Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau membalas WA dari Pak Yosep Hadinata di Bandung, Jawa Barat ya. Pak Yosep Hadinata ini ingin dijelaskan, Pak Pendeta tolong jelaskan yang disebut mujizat dari iblis, saudara-saudara. Apakah iblis bisa bikin mujizat? Bisa banget, gitu. Iblis itu punya obsesi ingin menyamai Allah Maha Tinggi di dalam Yesaya 14 ayat 14. Iblis itu disebut bintang timur, gitu. Makanya ada kesempatan nih ketika Yesus jadi manusia, Yesus ingin ngetes, Iblis ingin ngetes atau nyobain Yesus. Maka Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Di ayat 9 tuh iblis tuh ngomong, "Sus Yesus, sembah aku aja, tak kasih semuanya." Kok Yesus bisa dicobai iblis? Karena Ibrani 2 ayat 9, ketika menjadi manusia, Yesus itu untuk waktu yang singkat, hanya 33 tahun, sedikit lebih rendah dari malaikat. Sedangkan iblis kan mantan malaikat, ya. Makanya mencoba Yesus, tapi Yesus menjawab, "Enyahlah engkau iblis, sembahlah Tuhan Allah." Ya, Tuhan Allah itu siapa? Enggak taunya Tuhan Allah itu Yesus sendiri di dalam Wahyu 4 ayat 8, ya. Baik, lalu Pak Yosep Hadinata itu, "Pak, mujizat dari iblis itu ada Pak. Memang ada. Dan ini yang mencengangkan kita. Mujizat dari iblis ini menipu kita loh Pak. Sebab mujizat dari iblis ini bawa-bawa nama Yesus loh Pak. Ya, bahkan kita disesatkan dengan mujizat seperti ini loh Pak. Ya, ya, iblis bisa membuat mujizat. Perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, ya toh. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu loh. Aneh, mujizat kok ada mujizat palsu, ya. Di ayat 4 sudah dijelaskan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bait Allah yang mana? Bait Allah ketiga, sekarang belum ada. Ini kan bicara tentang menjelang kedatangan Tuhan, ya, Tom. Ya, bait Allah ketiga di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Jadi nanti menjelang kedatangan Tuhan itu ada orang yang sok hebat, mau jadi seperti Allah, dia menduduki bait Allah, ingin menyatakan diri sebagai Allah, lalu Yesus datang, yaitu Yesus datang di Zakaria 14 ayat 3, menginjakkan kaki Bukit Zaitun, langsung masuk ke bait Allah, dimusnahkan itu pembinasa keji yang menduduki bait Allah. Demikian pula di Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu, Mesias tapi palsu, nabi tapi palsu. Ini nabi Kristen ya, Mesias Kristen, nabi Kristen ya, akan mengadakan saya ulang, Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka akan mengadakan tanda-tanda, akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, ya. Jadi dengan tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang palsu. Nah, bagaimana Mesias palsu dan nabi palsu ini bisa bikin mujizat? Gimana? Namanya juga Mesias palsu, nabi palsu. Mesias sudah pasti orang Kristen dong. Ini dari intern Kristen, betul. Nabi palsunya juga intern Kristen, betul ya. Tetapi dia membuat mujizat-mujizat palsu. Bagaimana Mesias palsu dan nabi palsu bisa bikin mujizat? Jawabannya sudah ada di Lukas 11 ayat 19. Jika aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ayat 20.
Tetapi jika aku Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi valid bahwa mujizat itu ada dua sumber, dari Allah maupun dari Beelzebul. Ya, Lukas 19 ayat 11. Beelzebul itu sama dengan Mamon, Lukas 16 ayat 9, sama dengan bintang timur, Yesaya 14 ayat berapa? Ayat 12 ya. Kemudian sama dengan iblis Satan, Wahyu 12 ayat 9. Ya. Jadi mujizat dari iblis itu bisa. Ya. Tentu beda dengan mujizat dari Allah. Terus gimana bedainnya, Pak? Nah, ini dia. Perhatikan ya, karena ini bicara Mesias palsu dan nabi palsu. Tentu bawa-bawa nama Yesus dong. Tidak mungkin Mesias kok nggak bawa nama Yesus. Mesias palsu, gitu. Nabi palsu, nabi Kristen palsu. Karena Kristen juga mengenal banyak nabi toh. Ya. Yesus, Efesus 4 ayat 11, Yesus tetap memilih nabi-nabi. Makanya sekarang ini banyak nabi, tapi palsu. Gitu. Nabi palsu otomatis tidak memberitakan Injil Kristus. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Mereka nabi palsu, Mesias palsu kok bisa bikin mujizat? Bedainnya gimana, Pak? Satu, ya, dia tidak memberitakan Injil Kristus. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Jadi ciri-cirinya itu. Kalau beritanya itu bukan Injil Kristus, itulah Mesias palsu, itulah nabi palsu. Ya. Jadi nomor satu, beritanya bukan Injil Kristus. Misalnya Allah itu kan mestinya satu, diberitakan tiga tapi satu. Allah itu kan esa, diberitakan Tritunggal. Allah itu roh, diberitakan pribadi. Itu adalah pengajaran Injil lain. Ya. Yang kedua, yaitu menolak nyembah Yesus Allah. Dia tidak mengakui itu ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 24 dengan tegas Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, ya kamu mati dalam dosamu. Gitu, mati dalam dosamu. Artinya Anda digolongkan masuk dengan grupnya iblis. Karena memang Anda penyembah iblis ya. Yohanes 8 ayat 44, iblis jadi bapamu. Maka digolongkan jadi satu grup dengan iblis ya. Jadi tandanya dua itu. Satu, memberitakan Injil lain. Kedua adalah menolak menyembah Yesus sebagai Allah. Jadi Yesus diposisikan bukan Allah. Makanya Yesus nggak pernah kenal sama mereka ya. Aku nggak kenal kamu, Matius 7 ayat 23. Enyahlah kamu orang-orang terkutuk, Matius 25 ayat 41. Diulang-ulang terus ini ya ayat ini. Karena memang itulah ciri-cirinya dari Mesias palsu. Ya, sering disebut juga Kristen kambing. Lah ya memang itu kok ayat Alkitabnya. Ya. Jadi clear ya. Jadi mujizat dari iblis itu memang ada. Jadi jangan Anda itu terkecoh ya. Ada orang bilang dalam nama Yesus gitu. Sembuh. Bisa sembuh, Pak? Bisa. Memang bisa. Kan sudah dibilang Mesias palsu, nabi palsu. Artinya pengajar-pengajar palsu, guru palsu juga. Comot-comot nama Yesus. Tok Yesus Tuhan. Bisa bikin mujizat? Nggak bisa. Kan udah dibilang bisa. Tapi itu palsu. Banyak palsunya toh. Ayo. Orang lumpuh dibilang pura-pura lumpuh gitu. Orang pura-pura buta gitu. Pura-pura gila gitu. Ya segala macam itu kan tipuan-tipuan gitu. Tipuan-tipuan seperti itu ya. Itu karena apa? Karena untuk pembenaran bahwa dia itu Mesias palsu, nabi palsu. Yang diberitakan bukan Injil Kristus. Yesus, 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 bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dan bukankah aku mengadakan banyak tanda mujizat demi namamu? Yesus bilang, aku nggak kenal kamu. Matius 7 ayat 22 dan 23. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Ya, Yesus nggak kenal Anda kalau Anda itu menolak nyembah Yesus Allah. Salahmu sendiri ya toh. Orang-orang yang menolak Yesus Allah disebut Kristen kambing, terkutuk lagi, pakai kata-kata terkutuk lagi, jurusannya adalah ke neraka ya. Anda yang hari ini masih menolak Yesus Allah, segera tobat ya toh. Dimulai dengan baptis ulang ya. Hubungin kami jika Anda ingin dibaptis ulang supaya baptismu benar, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Mujizat dari iblis itu ada ya. Pak Yusef Hadinata dari Bandung mudah sekali membedakannya ya. Yang menolak Yesus Allah itu pasti mujizatnya dari iblis, dijamin 100% dari iblis, meskipun nyebut-nyebut nama Yesus gitu. Yesus, in the name of Yesus, sembuh, sebab Yesusnya bukan Allah. Yang dijadikan Allah tetap Bapa. Maka
iblis jadi bapamu ya. Itu disebut Mesias palsu atau nabi palsu. Yang kedua, ciri yang kedua adalah dia memberitakan Injil lain di dalam Galatia 1 ayat 89 ya toh. Allah diberitakan Tritunggal ya toh. Esa diberitakan Tritunggal, satu diberitakan tiga tapi satu. Allah itu roh diberitakan pribadi. Itu pemberita Injil lain itu disebut Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Yang mau baptisan belum ada, kolam renang buka. Yang mau debat setiap Selasa di Cibubur silahkan ya toh, datang aja. Ya, sebaiknya 2 lawan 2 begitulah ya. Kalau 1 lawan 1 kurang seru ya. Tapi kemarin kami debat 1 lawan 1, dia nggak mau disiarkan live dan akhirnya dia juga nggak debat, akhirnya curhat ya toh. Nggak tahu ya, ketemu saya mungkin nggak tahu ya karisma atau bagaimana ya, dia tadinya menggebu-gebu mau debat tuh ya. Saya juga heran tuh, loh ya, saya panggil aja Romo ya, memang dari Katolik sih. Romo kan mau ketemu saya, mau debat. Udahlah Pak Pendeta Henry ya, debat juga kita ini, saya tuh cuma mau curhat itu, bla 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 curhat ya. Saya bilang tobat aja Pak ya, tapi ajaran gereja begitu kuat Pak, lah Anda mau selamat apa enggak? Saya bilang gitu aja. Nanti kalau udah ini keluar aja Pak, keluar terus baptis sama saya, tak baptis ulang itu dijamin Pak. Yaitu dijamin namamu tertulis dalam kitab kehidupan, karena Alkitabiah baptisan kami. Ya daripada ngapain Bapak kayak gitu ya. Masuk surga juga kagak Pak, itu aturan agamawi kayak gitu. Ya gitu, akhirnya Romo ini tidak jadi debat, artinya cuma curhat bagaimana dia dilarang untuk ngorek-ngorek ayat Alkitab, untuk apa ya, menyatakan kebenaran tuh nggak boleh gitu ya. Pokoknya ya begitulah, tahu sendirilah ya. Begitu ya. Jadi Anda yang mau tobat ya silahkan hubungin kami, dimulai dengan baptisan ya, demi kemurahan Allah, biar kamu masuk surga. Ngapain Kristen puluhan tahun masuk neraka, ngapain? Dan itu dijamin masuk neraka kalau kamu nggak tobat nyembah Yesus. Kalau hari ini kamu masih nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, dijamin neraka. Sembahlah Yesus Allah yang benar, itu baru benar. Tetap bersama saya Pendeta Hendita BBS. Haleluya, amin.